Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama menuntut ilmu guna untuk masa depan kita yang lebih cerah. Kedua, semoga salawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda, hari ini merupakan hari kedua atau video kedua berkenaan dengan layanan yang ada dalam bimbingan konseling, yaitu layanan informasi. Ustazah ucapkan terima kasih untuk Ananda yang kemarin sudah mengikuti layanan yang Ustazah berikan dan sedikit memberikan kritik dan saran mengenai layanan-layanan yang sudah diberikan. Pada hari ini kita akan membahas salah satu topik, yaitu yang berjudul dengan remaja. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang tugas perkembangan remaja. Apa aja sih tugas-tugas perkembangan dari seorang remaja? Jadi Ustazah harapkan semoga Ananda bisa mengikuti layanan yang Ustazah berikan dengan baik dan semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa bermanfaat untuk Ananda semua. Baiklah, poin pertama yang akan kita bahas yaitu apa sih masa remaja itu? Jadi Ananda, masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Jadi masa remaja itu masa yang berada di tengah-tengah antara masa anak-anak dan masa dewasa. Jadi ketika kita di masa remaja, kita tidak lagi disebut dengan masa anak-anak tetapi juga belum dewasa. Itu yang dimaksud dengan masa remaja. Ananda, untuk masa remaja sendiri dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama yaitu remaja awal. Remaja awal ini batasan usianya dari usia 12 tahun sampai 15 tahun. Lalu yang kedua ada masa remaja pertengahan dengan batasan usia 15 tahun sampai 18 tahun. Kemudian ada yang terakhir masa remaja akhir dari 18 tahun sampai 21 tahun. Nah, jadi Ananda, jika kita berbicara tentang perkembangan, kita pasti akan menemukan yang namanya pertumbuhan. Nah, pertumbuhan itu adalah sesuatu yang dapat kita lihat dengan mata. Contohnya perubahan fisik pada remaja. Misalnya kalau laki-laki mulai tumbuh kumis, itu bisa dilihat itu pertumbuhan, sesuatu yang bisa dilihat oleh mata atau kasat mata. Sedangkan perkembangan adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Jadi perkembangan itu lebih ke mental, sesuatu yang lebih bersifat abstrak. Tetapi kita paham itu. Nah, contohnya benang merah antara pertumbuhan dan perkembangan yaitu semisal pada bayi. Semakin kompleks pertumbuhan tulangnya, maka perkembangan yang akan dialami bayi pun akan semakin kompleks. Misalnya dari yang tadinya belum bisa berjalan jadi bisa berjalan, yang belum bisa merangkak jadi bisa merangkak, yang belum bisa duduk jadi bisa duduk. Nah, itu benang merah antara pertumbuhan dan perkembangan. Begitu juga pada masa remaja, semakin kompleks pertumbuhan otak, semakin kompleks pertumbuhan hormon atau apapun yang ada dalam tubuh kita, maka itu akan semakin banyak merangsang perkembangan. Contohnya semisal perkembangan kognitif kita, akan semakin banyak bahasa yang atau kosakata yang kita kuasai dan lain-lain. Itu benang merah antara pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri perkembangan remaja. Nah, di sini ada ciri-ciri perkembangan remaja menurut Elizabeth B. Harlock. Nah, yang pertama menurut Elizabeth B. Harlock yaitu masa remaja merupakan masa yang penting. Kenapa penting? Karena pada masa remaja apa yang ia temui, apa yang ia pahami akan berdampak di masa perkembangan selanjutnya, yaitu masa perkembangan dewasa. Jadi ketika ia gagal menuntaskan tugas perkembangannya di masa remaja, maka ini akan berdampak buruk pada masa perkembangan selanjutnya, yaitu masa dewasa. Selanjutnya yaitu sebagai periode peralihan. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa masa remaja itu adalah masa peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa. Jadi
akan terjadi banyak peristiwa di masa peralihan ini yang mungkin akan sangat banyak mempengaruhi kehidupan remaja itu sendiri. Selanjutnya yaitu sebagai periode perubahan. Di sini sebagai periode perubahan, kenapa begitu? Karena pada masa remaja akan terjadi banyak perubahan. Yang jelas yang pertama yaitu perubahan dari masa kanak-kanak menuju remaja. Jadi ketika remaja, apa yang dia lakukan, dia bukan lagi anak-anak. Jadi sudah ada beberapa tuntutan-tuntutan yang harus ia pelajari dan harus ia penuhi. Itu. Selanjutnya itu sebagai usia bermasalah. Kenapa usia bermasalah? Karena ada sangkut pautnya, yaitu berkenaan dengan sebagai masa mencari identitas. Jadi ketika kita mencari identitas, itu tadi apa yang kita temui itu akan berdampak di masa selanjutnya. Contoh semisal kita tidak bisa selektif untuk mencari teman, dalam artian kita terjerumus pergaulan bebas di masa remaja. Artinya itu akan membawa masalah. Ada lagi permasalahan tentang kita takut keluar dari zona nyaman sebagai remaja di mana pada masa ini adalah kita diharuskan untuk mulai memikul tanggung jawab sosial, baik itu terhadap keluarga dan masyarakat. Selanjutnya yaitu sebagai usia yang menimbulkan ketakutan. Itu tadi pada masa remaja itu akan ada perasaan di mana kita itu takut untuk seperti misalnya, bisa enggak ya kita menerima apa yang terjadi di masyarakat, bisa enggak ya kita memahami atau mengikuti aturan-aturan yang ada di masyarakat, baik itu contoh khususnya seperti dalam keluarga dan contoh luasnya seperti di masyarakat maupun di sekolah. Selanjutnya yaitu sebagai masa yang tidak realistik. Artinya di sini pada masa remaja itu remaja belum bisa, kebanyakan masih menganggap segala sesuatu itu sesuai dengan keinginannya. Artinya segala sesuatu itu harus sesuai dengan ekspektasi atau bayangan-bayangan yang ada pada dirinya. Artinya belum mampu untuk menerima bagaimana sih keadaan dunia luar itu sebenarnya. Itu pada masa remaja. Lalu yang terakhir sebagai ambang masa dewasa. Sama seperti sebagai periode peralihan, jadi masa remaja ini adalah masa ambang atau masa di antara dimana masa kanak-kanak dan masa dewasa. Itu. Kita akan membahas tentang tugas perkembangan masa remaja. Yang pertama yaitu seorang remaja harus mampu menerima keadaan fisiknya. Dalam artian harus cowok misalnya harus mulai menerima dia ada kumis atau mulai tumbuh jakun. Nah, dia harus mulai menerima perubahan-perubahan fisik yang ada dalam dirinya. Misalnya perempuan ketika dia menstruasi, jadi dia harus menerima bahwa memang keadaannya sudah harus seperti itu. Selanjutnya yaitu mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa. Jadi seorang remaja itu harus mulai memahami bahwa tidak diperbolehkan seks sebelum pernikahan. Selanjutnya yaitu mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis. Dalam artian di sini remaja harus mulai bisa berbaur dengan lawan jenis, berteman dengan lawan jenis, yang tentunya dalam hal ini harus sesuai dengan batasan-batasan dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat, di dalam masyarakat atau di lingkungan dia hidup. Yang keempat yaitu mencapai kemandirian emosional. Kalau di sini kalau untuk remaja mulai belajar untuk dewasa, dalam artian baru mulai belajar untuk berpikiran yang positif terhadap apa-apa yang ia temui, mulai belajar untuk selektif terhadap apa-apa yang diberi, sehingga ia bisa menuntaskan tugas-tugas perkembangan di masa remaja agar tidak menimbulkan permasalahan di masa perkembangan dewasa. Selanjutnya itu mencapai kemandirian ekonomi. Dalam hal ini remaja harus mulai berpikir tentang karir
karir apa yang akan ia lakukan setelah ia misalnya selesai sekolah. Jadi harus mulai memikirkan apa-apa saja yang perlu dipersiapkan untuk ia dewasa. Selanjutnya yaitu mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang sangat diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat. Dalam artian di sini remaja sudah harus mulai belajar terjun langsung menyampaikan pendapat-pendapatnya, atau ide-idenya, atau menunjukkan keterampilannya di tengah masyarakat umumnya. Atau di sekolah mungkin ketika Ananda menjadi siswa, jadi harus mulai berani untuk memberikan pendapat-pendapat atau ide-ide yang dapat bermanfaat untuk lingkungan yang sekitar. Selanjutnya yaitu memahami dan menginternalisasi nilai-nilai orang dewasa dan orang tua. Artinya seorang remaja dituntut harus memahami dan mempraktekkan nilai-nilai yang diajarkan oleh orang-orang dewasa atau orang tua di lingkungan keluarganya. Jadi harus mulai bisa tuh pertama dipahami, terus kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Contoh misalnya nggak boleh duduk di atas meja, atau misalnya nggak boleh makan sambil berdiri. Nah itu harus mulai dipraktekkan. Misalnya bagaimana cara bersopan santun kepada orang yang lebih tua, bagaimana cara bergaul dengan orang yang lebih muda, lebih tua, itu semuanya harus dipahami dan kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial dan yang diperlukan untuk memasuki dunia dewasa. Artinya kembali harus mulai bisa berbaur, beradaptasi dengan lingkungan sosial, dengan teman sebaya, dengan teman-teman di sekolah, dengan orang yang lebih tua, dengan guru-guru, dan mengembangkan tanggung jawabnya sebagai salah satu dari bagian masyarakat. Artinya harus mulai belajar untuk bertanggung jawab, menjaga atau mengikuti norma-norma yang berlaku di masyarakat sekitar Ananda tinggal. Selanjutnya yaitu mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan. Nah, jadi Ananda sudah harus mulai belajar apa saja sih yang diperlukan ketika kita hendak berkeluarga. Karena tadi kan masa remaja ada 3 fase tuh, awal, tengah, dan akhir. Nah, yang di akhir ini perlu dipersiapkan. Apa aja sih yang perlu dipersiapkan ketika kita tuh menikah, harus gimana sih kita, baik itu laki-laki, perempuan, tanggung jawabnya seperti apa sih ketika kita sudah menikah. Lalu yang terakhir yaitu memahami dan mempersiapkan berbagai tanggungan jawab kehidupan keluarga. Itu tadi, misalnya perempuan, bagaimana sih caranya jadi ibu rumah tangga yang baik, jadi ibu yang baik untuk anak-anaknya nanti. Begitu juga yang laki-laki, bagaimana sih cara menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab, yang bisa memimpin dan membina keluarganya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, semuanya itu dipelajari atau mulai dipahami dari sejak kini masa remaja. Nah, Ananda, mungkin itu saja yang bisa Ustazah sampaikan mengenai tugas perkembangan masa remaja. Semoga Ananda bisa memahami dan mengerti apa yang Ustazah maksudkan. Dan kalaupun memang tidak, atau ada beberapa hal yang tidak dipahami, Ananda diharapkan untuk menghubungi Ustazah, bisa secara lewat via grup ataupun bisa menghubungi Ustazah secara langsung. Mungkin itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau kekurangan dalam penyampaian. Kepada Allah Ustazah mohon ampun. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq